Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas apa yang membuat saya merasa bahwa angka 100.000 dolar untuk Bitcoin di cycle top kali ini bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi ekspektasinya. Kita bakalan bahas kenapa itu adalah sebuah hal yang menurut saya cukup konservatif. Berikut juga kita bakalan bahas beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kita bahas, beserta juga price action Bitcoin. Kira-kira apa yang sedang terjadi setelah kemarin kita sudah sempat menyentuh ke target kita, yaitu kurang lebih area 29.800 sampai 30.000 dolar, dan cenderung sekarang sedang pullback. Kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,12 triliun dolar atau naik sekitar 0,84%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya keadaannya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang dominan itu hijau, teman-teman. Soalnya yang turun juga cuman sekitaran 0,8 dan 0,12% gitu ya. Jadi yang mengalami kenaikan itu ada yang lumayan, ada yang sekitaran 0, sekian persen, ada yang 1%, ada yang bahkan sampai 4%. Dan top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 4,05% menuju 26,84 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kenapa angka 100.000 dolar untuk cycle top kali ini bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi ekspektasinya menurut saya. Dan ada beberapa poin di sini yang disampaikan oleh Max di Twitter yang menurut saya juga cukup menarik, dirangkum dengan sangat lengkap, dan mungkin ada beberapa di sini yang teman-teman belum tahu gitu. Bahwa ada berita adopsi sebenarnya untuk beberapa waktu belakangan yang tidak kita sempat bahas tetapi sudah terjadi. Salah satunya adalah Honda now accepts Bitcoin and crypto payments. Jadi Honda telah menerima pembayaran melalui Bitcoin dan juga crypto. Elon Musk calls fiat currencies a scam. Jadi Elon Musk menyampaikan fiat currency adalah sebuah scam. Kemudian yang ketiga, Tesla reveals none of its $312 million Bitcoin was sold in Q3 2023. Jadi setelah laporan keuangannya Tesla kemarin dirilis, diperlihatkan bahwa Bitcoin yang mereka punyai sebesar 312 juta dolar itu sama sekali tidak disentuh dan tidak dijual. Dan juga mungkin sebagian dari teman-teman tidak tahu bahwa Ferrari, selain Honda, Ferrari juga telah menerima pembayaran melalui cryptocurrency untuk mobil-mobil mewah mereka. Kemudian, Hong Kong officially launches its first Bitcoin and crypto trading platform. Kemudian, less than 5% of global population is invested in crypto. We are so early. Jadi inilah kenapa kalian mungkin sering mendapatkan atau mendengar kalimat kita itu masih berada di fase yang sangat awal. Itu berdasarkan data, teman-teman. Kenapa? Karena kurang dari 5% dari total populasi di dunia yang sekarang berinvestasi di kripto. Kurang dari 5%. Oke, jadi kalian mungkin bisa mencerna gitu, seawal apa kita berinvestasi di yang namanya kripto. Japan's largest investment bank, Nomura, launches Bitcoin Fund for institutional investors. Jadi di Jepang juga telah di-launching salah satu Bitcoin Fund untuk para investor kelas institusi. Berikutnya, Coinbase receive regulatory approval to offer perpetual futures to international retail customers. Jadi Coinbase telah menerima approval regulasi untuk menawarkan perpetual futures kepada customer mereka secara internasional. Coinbase juga sudah menerima full operating license di Singapura. Kemudian juga ini adalah statistik yang mungkin harusnya sebagian dari kalian sudah tahu, bahwa hanya akan ada 21 juta Bitcoin sampai kapanpun, teman-teman. Supply-nya itu sudah fix. Bitcoin halving tidak lama lagi,
kita hanya kurang dari 180 hari lagi. Bitcoin supply shock is incoming. Kita melihat bahwa supply Bitcoin berada di exchange terus-menerus tergerus. Artinya kita melihat banyak sekali akumulasi yang kemudian terjadi, membuat supply itu terus menipis. Ketika demand start untuk kembali meroket, terlebih lagi didukung oleh spot Bitcoin ETF yang digadang-gadang bakalan di-approve dalam beberapa bulan ke depan, itu akan juga menjadi salah satu katalis besar yang bisa membuat Bitcoin lebih cepat menggapai angka 6 digit atau 100.000 dolar. Dan juga yang terakhir, Bitcoin bears still waiting for 12K. Jadi saya juga cukup yakin ya, sebagian dari teman-teman masih ada yang mungkin berada di kubu yang merasa bahwa kita melihat yang terjadi di Bitcoin sekarang itu sebagai sebuah relief rally, dan kita masih akan drop ke lower low baru menuju ke angka 12-10.000 dolar. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa garansi hal tersebut tidak terjadi dan kita sudah pasti akan rally dari sini. Saya bukan mengatakan seperti itu, tapi saya selalu menyampaikan satu hal, yaitu adalah kalau misalnya teman-teman mempunyai sebuah planning, please dievaluasi secara berkala gitu. Nah, kenapa saya sampaikan hal tersebut? Nanti kita bakalan sambung ya. Dan juga teman-teman perlu tahu bahwa untuk tahun ini, di tahun 2023, Bitcoin itu walaupun kita stuck ya, selama berbulan-bulan di area range 31.000 sampai 25.000. Tetapi kalau secara performa dari segi persentase, jika kita bandingkan dengan gold, dengan stock, dengan cash, dalam hal ini mungkin adalah US dollar, itu Bitcoin masih jauh performanya. Persentase kenaikannya 82,55% dari awal tahun. Sedangkan gold itu cuman di 12,39%. Stocks itu 8,35%. Cash bahkan minus 0,17%. Jadi walaupun kita hanya mengalami kenaikan dari 16.000 ke sekitaran sekarang 20-30-an ribu, tapi itu sudah cukup untuk outperform beberapa aset kelas lain yang juga cukup dikenal, seperti gold dan juga stocks. Itu mungkin kalian harus pikir kembali, perspektif kalian selama ini terhadap Bitcoin itu seperti apa gitu. Dan kalian tidak memikirkan bahwa walaupun kita naiknya hanya dari 15.000 ke 30.000, tapi secara persentase itu sudah hampir 100% teman-teman. Kalian bisa bandingkan jika kalian investasi ke misalnya gold, ke saham, itu mungkin kalian dari awal tahun sampai sekarang nggak bakalan dapat sebanyak itu secara persentase. Jadi bersyukurlah kalian yang sudah berinvestasi di Bitcoin mungkin start dari awal tahun ini. Ya mungkin berbeda cerita kalau teman-teman yang akumulasi di tahun 2021 dan 2022 ya, ketika mungkin harganya masih jauh lebih mahal dari harga sekarang. Ya at least kalau misalnya kalian telah menerapkan yang namanya dollar cost averaging, harusnya sekarang menurut saya harga rata-rata kalian juga udah kurang lebih di sekitaran area range 30 atau 20-an ribu dolar. Karena kita udah cukup lama loh teman-teman itu bermain di range antara 30 sampai belasan ribu kemarin sebagai area bottomnya. Itu kita udah mungkin setahunan gitu. Jadi kalau misalnya kalian konsisten untuk melakukan dollar cost averaging, harusnya harga rata-rata kalian itu sudah berada di area range 30 sampai 20 ribu. Gitu ya, itu maksimal lah harusnya. Nah, sekali lagi melanjutkan yang tadi teman-teman. Kenapa saya selalu pesan, kalau misalnya teman-teman yang masih berada di kubu bears, artinya merasa bahwa kita masih akan drop ke lower low baru dan kemudian nyampe ke sekitaran area 12 sampai 10.000. Sekali lagi, saya tidak menyatakan bahwa itu pasti tidak akan terjadi, tapi saya cuma pengen ingatkan teman-teman harus evaluasi secara berkala. Apakah kalian menemukan ada sesuatu yang berbeda kali ini terhadap apa yang terakhir kali kalian lihat? Mungkin beberapa bulan yang lalu kalian melihat memang sentimen market, kemudian kalian lihat secara teknikal, atau kalian lihat secara apapun lah, masih menunjukkan bahwa oke, plan saya masih terlihat sama gitu ya. Saya masih melihat hal yang sama dengan yang pertama kali saya lihat, artinya saya masih merasa bahwa harusnya kita bakalan drop ke 10.000 sampai 12.000. Nah, cuman please dievaluasi berkala teman-teman. Mungkin 2 atau 3 bulan sekali kalian coba evaluasi apakah ada perubahan yang baru gitu ya. Apakah ada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kalian lihat yang sekarang ada. Nah, sama seperti yang juga disampaikan Emperor di sini. Bears are angry and yelling that this pump to 30K is fake. You miss 100% pump from 16K. It is okay to be wrong, but be humble to change your bias. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak gampang, teman-teman. Kadang-kadang kita harus menerima bahwa mungkin analisa kita itu
ada celah untuk kesalahan dan bisa jadi salah. Sehingga kita harus, kalau misalnya sebagai seorang investor, harus humble, teman-teman. Kalau misalnya, oke, sepertinya ada yang berbeda nih kali ini nih. Bisa saja rupanya kita sudah berada di fase awal sebuah bull market. Nah, kalian boleh kok mengganti bias kalian yang dari awalnya bearish menjadi bullish. Atau at least kalau kalian nggak mau bullish banget, kalian at least akumulasi kecil lah gitu. Jadi kalaupun misalnya gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kalian drop ke 10 sampai 12 ribu, ya kalian masih mempunyai cadangan cash yang banyak karena kalian hanya cuma akumulasi kecil di sini. Tapi bagaimana apabila yang kita lihat sekarang adalah fase awal sebuah bull market dan kita akan terus mengalami kenaikan dari sini. Ya kalau misalnya kalian at least melakukan akumulasi kecil, ya kalian setidaknya ada nyicip-nyicip lah cuannya gitu loh. Jadi bagi saya itu adalah mungkin salah satu solusi terbaik lah gitu ya. I have been wrong many times, but I survive because I accept the mistake, change my bias, take a loss, and move on. Learn to be humble, or the market will humble you. Dan ini akan terjadi ke semua trader dan juga investor. Oke, kalau misalnya kalian merupakan trader atau investor, kalian pasti akan merasa antara salah satu dari kedua ini. Antara kalian harus belajar untuk rendah diri, humble, teman-teman, atau market yang akan memaksa kalian untuk humble. Karena kalian harus menerima bahwa kalian tidak akan bisa menebak dan memprediksi secara 100% apa yang market bakal lakukan berikutnya. So, kalau misalnya kalian sekarang punya bias yang bearish atau bullish, tetap kalian sama-sama harus melakukan evaluasi. Tidak hanya dari kubu yang bearish, sebenarnya kubu teman-teman yang juga terlalu bullish, itu juga harus evaluasi. Kalau kali ini kalian sudah all in, teman-teman, misalnya di harga sekarang kalian all in, itu juga bukan sesuatu yang disarankan. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian all in sekarang, tapi rupanya kita masih akan drop ke lower low baru, yang berarti juga teman-teman yang berada di bias bearish itu benar, maka kalian nggak punya lagi cadangan cash untuk menyerok di harga yang lebih murah. Oke, jadi kalaupun kalian sangat optimis sekarang, tetap juga harus ada risk management-nya. Ya, salah satunya adalah kalian masih mempunyai cadangan cash gitu di portofolio kalian untuk mewanti-wanti, siapa tahu gitu ya, kalau kita kembali drop ke lower low baru, kalian masih mempunyai cadangan cash untuk dapat menyerap di harga yang lebih murah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini, teman-teman, yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dulu dari daily chart. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan di daily candle kemarin, kita sudah sempat untuk kembali break dari candle yang sebelumnya dihasilkan ketika ada fake news soal ETF kemarin. Oke, dan yang kedua, kita juga telah mencapai target kita di angka 29.800 sampai ke area 30.000 dolar. So, selamat cuan kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat untuk melakukan long dari manapun di sekitaran area di sini, kita sudah mencapai target kita. Oke, teman-teman, ingat kita di sini trading ya, bukan bahas soal investasi. Kalau kalian investasi, ya kalian boleh hold sampai kapanpun terserah kalian. Tapi kalau kalian trading dan kalian memang dari awal menargetkan ke angka ini, ya sudah di take profit. Jangan sampai kalian juga terlalu greedy. Ya walaupun ya teman-teman, ada chance bahwa Bitcoin akan melakukan kenaikan dari sini, tetapi dari awal planning kalian itu ya targetnya di 29.800 sampai 30.000. So, kita sudah nyampe ke area tersebut, kalian harus take profit. Alasannya karena dengan kalian melakukan hal tersebut, kalian melatih diri kalian untuk disiplin dan tidak mengubah-ubah plan kalian. Kalau di sini mungkin soal taking profit ya lebih bisa dimaklumin lah ya. Tapi kalau misalnya kalian membiasakan diri kalian untuk selalu mengubah plan kalian di pertengahan jalan, maka yang dikhawatirkan adalah ketika kalian loss gitu. Ketika kalian sedang floating loss, yang awalnya kalian planningnya, misalnya nih contohnya, kalian short di sini gitu ya. Plannya awalnya kalian stop lossnya di sini. Tapi karena kalian ragu gitu ya, dan kalian merasa ini pasti akan drop lagi kok, jadi saya nggak usah deh pakai stop loss deh. Atau paling tidak kalian geser stop lossnya mungkin ke sekitaran sini.
yang kemudian membuat risk to reward ratio trade kalian yang harusnya plus menjadi minus. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau misalnya teman-teman membiasakan diri kalian untuk selalu mengubah plan kalian di pertengahan jalan. Jadi, baik take profit atau stop loss harus sesuai dengan plan awalnya, teman-teman. Jadi kalau di sini konteksnya adalah soal take profit, kita sudah capai target kita di 29.800 sampai ke 30.000, ya sudah take profit. Enjoy your profit, teman-teman. Ingat, kita ini trading. Dan namanya trading, setup itu akan datang berkali-kali gitu loh. Tidak hanya kali ini saja. Kalaupun Bitcoin naik lagi dari sini, ya nggak usah khawatir teman-teman. Pasti akan ada pullback, pasti akan ada koreksi, pasti akan ada continuation pattern, dan itu akan kita manfaatkan lagi untuk kembali masuk. Tetapi kalau kalian greedy dari sini dan kemudian tidak mau taking profit, bagaimana apabila kita kembali drop ke bawah? Gitu kan? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, walaupun mungkin sebagian dari kalian udah menggeser stop loss-nya ke arah entry seperti yang saya sarankan di video kemarin, tetapi berarti kalian menghilangkan profit yang sudah cukup banyak di sini. Yang harusnya kalian memang ambil karena memang kalian dari awal planningnya take profit-nya di sini gitu loh. Jadi itu saya sarankan untuk kalian lakukan. Biasakan diri kalian untuk disiplin gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart. Sekali lagi teman-teman, sampai sekarang pun saya tidak menemukan bahwa ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan yang membuat saya merasa bahwa Bitcoin akan kembali reverse ke sini, ke bawah area mungkin di bawah 28.700. Itu menurut saya belum ada gitu. So untuk sementara teman-teman, saya secara bias masih stay di bullish. Oke, masih stay di bullish sampai saya dibuktikan salah, sampai saya mendapatkan clue yang berbeda, maka saya akan stay di bias and bullish. Tapi sekali lagi, bias saya bullish bukan berarti saya langsung akan menekan yang namanya buy. Kalau saya tidak menemukan setup baru untuk dimanfaatkan, ya saya tidak ambil. Gitu loh. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya rupanya yang kita lihat berikutnya adalah Bitcoin kembali mencoba untuk building yang namanya konsolidasi dan continuation pattern. Salah satu contohnya adalah semacam ascending triangle di sini, maka ini mungkin kembali bisa dimanfaatkan untuk melakukan long. Nah, kali ini kalau misalnya teman-teman baru long dari sini, targetnya di mana? Targetnya adalah di sekitaran area 30.900 pertama. Yang kedua ada di 31.500. Yang ketiga di area high terakhir di 31.800. Ini adalah next targetnya teman-teman. Kalau misalnya rupanya kita membentuk pattern continuation dari sini. Tapi sebelum kita ada mendapatkan pattern continuation, teman-teman, saya tidak menyarankan teman-teman sekali lagi untuk serta-merta masuk ke market dan buy. Karena apabila kalian lakukan hal tersebut dan rupanya ini adalah pucuknya dan kita drop, gitu ya, kalian mau taruh stop loss-nya di sebelah mana? Bingung pasti, karena nggak ada setup-nya gitu. Nah, satu-satunya hal yang mungkin bisa mengubah bias saya dari yang bullish menjadi bearish adalah apabila di time frame yang kecil, minimal 4 hour lah ya, atau 1 hour, kita menemukan ada indikasi gitu ya. Pertama, mungkin sell off, disertai bearish continuation pattern, kemudian breakdown dari trend line. Nah, ini udah cukup untuk membuat saya mengubah bias saya dari awalnya bullish menjadi bearish. Tapi kalau kita hanya sekedar pullback dari sini, itu justru kembali adalah peluang bagi kita untuk mungkin mencari setup dari sana. Jadi ada banyak cara di mana kita bisa memanfaatkan setup berikutnya apabila kita pengen atau Bitcoin pengen melanjutkan kenaikan. Antara pertama kita membuat ada semacam ascending triangle di sini, atau yang kedua kita juga bisa saja kembali ngeretest ke area trendline di sini, alias kita mendapatkan koreksi yang cukup dalam dan dari sini untuk kembali naik. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan kembali teman-teman. Kalau misalnya kita melihat patternnya cenderung korektif ke bawah seperti ini, kemudian kita breakout dari trendline, ini akan menjadi setup berikutnya untuk kita kembali masuk. Atau kita membentuk ascending triangle tadi, ini mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk setup berikutnya masuk.
Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan prefer untuk menunggu sampai setup tersebut datang. Kalau misalnya tidak, ya saya berarti ketinggalan kereta, tidak masalah. Yang penting saya sudah disiplin untuk terus mencari setup sesuai dengan kemauan yang saya mau gitu ya. Dan kalau misalnya kita ternyata breakdown dari trennya di sini, maka itu berarti clue dari Bitcoin bahwa rupanya selling pressure sudah kembali datang. Kita mendapatkan dua indikasi bahwa akan terjadi pelanjutan penurunan. Pertama, breakdown dari trendline. Yang kedua, ada sell off disertai konsolidasi atau bearish continuation pattern. Dan saya akan kembali mengubah bias saya dari awalnya bullish menjadi ke bearish. Tapi untuk sementara, saya belum melihat probabilitas bahwa kita akan melakukan sell off dari sini itu cukup besar, alias bias saya masih cenderung bullish, baik untuk short term maupun mid term, dan targetnya berikutnya adalah ke beberapa area yang tadi saya sebutkan. Pertama di 30.500-an, 30.900-an, dan 31.800-an sebagai target terakhirnya di sekitaran area di sini. Oke. So, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.